Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Gimana menurut kalian video di awal tadi? Itu menurut saya sangat amat gila. Gilanya luar biasa. Itu kayak film-film ya. Itu pun film kadang-kadang disetting atau ditambahkan dengan tali atau apalah untuk mengangkat bagian depan ini. Tapi ini enggak. Bagian depan dari L300 atau cabin daripada L300 itu terangkat seperti mobil yang diakselerasi dengan tenaga yang sangat amat badak, diakselerasi spontan lalu kemudian terangkat bagian depannya. Tapi ini enggak, bos. Seperti yang kalian lihat di video tadi, mobil ini terangkat karena L300 yang tenaganya badak ini, pickup yang tenaganya badak ini memuat barang yang jumlahnya menurut saya lumayan berat kalau kita lihat dari sisi jenis muatannya, karena itu kalau kita lihat semacam kayak sayur-sayuran ya. Mungkin yang lagi mengemudikan mobilnya atau yang punya mobil, silahkan tuliskan di kolom komentar dari bawah gimana perasaannya pada saat melewati jalur itu. Dan video tadi itu diambil dari YouTube-nya Jomba TV @jomba TV. Kalian bisa cek YouTube-nya Jomba TV untuk melihat beberapa momentum mobil-mobil yang melewati jalur itu, dan menurut saya itu benar-benar jalur yang cukup ekstrim. Bayangin L300 tuh dipacu di kecepatan tinggi dari bawah lalu kemudian kencang nyampe ke atas. Itu ada motor yang hampir aja keseruduk sama L300 tuh. Tapi setelah terangkat, seperti ada beberapa momentum yang dia terangkat lalu kemudian rada turun, terangkat lagi dengan sangat tinggi sampai bagian belakangnya itu gesruk ke bagian bawah, lalu kemudian setelah itu melewati obstacle yang rada tanjakan patah kayak gitu, lalu kemudian turun, dan itu drivernya santai banget cuy. Itu drivernya dengan sangat amat santainya, lalu kemudian dengan ciri khasnya tangan di samping bagian pintu kurang lebih, lalu kemudian menjalankan mobilnya melaju dengan santai menuju ke jalur aspal yang lebih bagus. Dan saya nggak tahu apakah kalian bisa setega itu dan seberani itu untuk mengemudikan mobil kalian, termasuk L300 kalian. Para pemilik L300 kalian berani nggak untuk melakukan hal yang sama? Tapi menurut saya itu nggak patut ditiru sebenarnya, karena itu riskan banget. Pertama riskan terhadap mobilnya, lalu kemudian yang kedua riskan terhadap keselamatan si drivernya. Tapi sekali lagi, saya salut sama drivernya, luar biasa. Drivernya tuh berani banget menurut saya, berani terhadap diri sendiri dan berani mengambil atau menerima resiko terhadap mobilnya. Dan saya juga nggak tahu, mungkin kalian para expert di dunia mobil ya, entah di bagian body atau chassis atau kaki-kaki gitu, menurut kalian kira-kira apa yang akan menjadi masalah di momentum itu? Apakah misalkan chassisnya bakal goyang kah, atau misalkan kaki-kakinya ada yang masalah setelah kejadian seperti itu, atau gimana? Tapi kalau misalkan memang nggak ada, berarti udah pasti sangat amat ketahuan lah bahwa kualitas L300 itu bukan mobil pickup yang abal-abal. Kita tahu bahwa Mitsubishi L300 yang kita lihat tadi itu adalah Mitsubishi L300 yang Euro 2, masih Euro 2. Sekarang udah nggak ada lagi yang dipasarkan Euro 2. Untuk yang baru, yang bekas mungkin ada banyak ya. Ada banyak yang menjual Mitsubishi L300 bekasnya. Tapi untuk yang Euro 2 ini mereka mungkin nggak ada lagi di dealer-dealer resmi. Yang adanya adalah yang Euro 4. Kita tahu bahwa Mitsubishi L300 yang Euro 2 itu masih menggunakan model bodi yang sama dengan Mitsubishi L300 yang sekarang. Banyak yang bilang Mitsubishi L300 yang sekarang itu kurang keren. Masih menggunakan bodi yang sama dengan ciri khas persneling di bagian leher setir. Itu menurut saya, di sisi lain orang bakal nganggap bahwa itu old school, tapi menurut saya itu heritage. Itu semacam kayak ciri khas yang nggak mau ditinggalkan sama L300. Kita tahu bahwa persaing L300 satu-satunya adalah Isuzu Traga ya, Isuzu Traga yang sama-sama pickup diesel. Tapi L300 masih menjadi raja di kelasnya dengan penjualan yang lumayan banyak ya, karena ya kita tahu bahwa L300 itu dari dulu sampai sekarang itu udah ada, dan Traga tuh baru ada. Jadi ya kayak gitulah. Dan ada beberapa video juga yang membandingkan antara L300 dengan Traga di tanjakan yang kurang lebih sama kayak gitu juga, dan si Traganya nggak bisa lewat, si L300 dengan santainya
Nah, tapi itu hal lain. Kita nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Harus dicek dulu secara detail kenapa bisa. Apa karena faktor mobilnya atau gimana. Tapi balik lagi ke L300 yang tadi. Waduh, kira-kira kalian berani nggak untuk memacu L300 kalian dengan cara seperti tadi? Dengan cara yang sangat amat tidak tidak semacam kayak nggak sayang sama mobilnya loh ya. Tapi ya kita nggak tahu apa alasan persis kenapa seperti itu. Tapi menurut saya intinya kalau kita lihat di videonya, memang obstacle itu harus dilalui oleh si drivernya. Drivernya nggak bisa untuk tinggal di situ sementara mereka dikejar deadline mungkin untuk pengiriman barang. Dalam hal ini kalau kita lihat videonya itu mengirimkan semacam kayak buah-buahan gitu ya, dan harus dikirim dalam waktu yang cepat dan tepat supaya nggak membusuk. Karena kita tahu bahwa kalau misalkan bawa buah-buahan atau bahan pakan lah, bahan pokok ya, makanan yang cepat basi atau cepat busuk, kan buah-buahan kan bisa cepat busuk, ikan daging yang bisa juga cepat busuk, atau makanan jadi yang bisa cepat basi. Kalau misalkan lama dalam proses pengirimannya ya mesti buru-buru dan harus cepat, dan itulah resikonya. Wah, luar biasa L300. Saya ngilu ngelihatnya ya, tega banget sama L300-nya. Tapi sekali lagi, L300 adalah pickup diesel yang itu nggak main-main juga. Ada banyak orang yang mempercayakan usahanya untuk menggunakan mobil L300 karena memang kemampuan L300 itu benar-benar memiliki kemampuan yang sangat amat badak. Seperti yang ada depan saya nih, sekarang lewat L300 tuh, L300 tua bahkan. Aduh, L300 mobil tua Bangka. Tapi ya itulah, L300 tuh masih banyak banget di jalanan. Yang tua-tua amat tuh masih banyak di jalan karena memang masih mampu untuk dipakai menjalankan usaha. Dan itu yang menjadi pembuktian atau bisa dikatakan proven bahwa L300 mobil yang bisa diandalkan untuk kegiatan usaha kalian. Luar biasa. Itu yang bisa kita share kali ini. Sekali lagi, menurut kalian seperti apa cara mengemudi seperti tadi? Tuliskan di kolom komentar dari bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang keliru dan salah mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada update informasi otomotif yang seru menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.